mahar itu bisa apa? Bisa berupa uang, barang. Di dalam undang-undang itu tidak ada pencatatan berapa mahar yang harus diserahkan kepada istri. Terus? Apakah mahar kan tidak dicatat dalam hukum perdata? Lah ini apakah perlu dicatat dalam hukum perdata atau tidak? Menurut saya itu lebih baik tidak. Dari Pasuruan. Nah, berbicara tentang mahar, Islam sendiri kan tidak di undang-undang juga tidak mengatur besarnya mahar itu ditetapkan berapanya. Nah, itu kan juga melihat dari tujuan pernikahan itu sendiri. Tujuan pernikahan itu sendiri kan bukan hanya pas pernikahan itu saja. Artinya mahar itu nggak buat untuk pas pernikahan itu saja, tapi untuk apa? Buat apa jika dalam melaksanakan pernikahan itu sendiri hutang, tapi dia pas selesai pernikahan itu dia bingung untuk melunasi hutang-hutangnya, untuk memikirkan pernikahan yang gede yang sangat wah gitu. Mending sederhana saja, yang penting syaratnya tercapai, terus keduanya saling mencintai, saling melengkapi, tidak usah memikirkan mahar yang terlalu tinggi. Artinya melihat dari tujuan pernikahan itu sendiri yang awalnya bagaimana. Jadi janganlah mematok mahar yang tinggi-tinggi untuk perempuan, bagi laki-laki, karena juga tidak ada untungnya jika kita melaksanakan pernikahan yang wah, tapi akhirnya pernikahannya nggak langgeng atau bentrok gara-gara ini hutang debt collector narik hutang ke rumah. Nah, mending maharnya dirembukan sesederhana mungkin. Yang penting antar pihaknya saling setuju atau tidak memberatkan salah satu pihak. Kan di hadis Rasulullah juga telah dijelaskan, carilah kamu walaupun itu cincin besi, cincin besi. Artinya di sini mahar tidak dipatok berapanya. Yang penting menyanggupi dari si pria itu tadi. Ya. Oke. Aja. Ya. Perkenalkan, nama saya Elis Kemalawati dari Mojokerto. Membicarakan mengenai mahar. Mahar menurut Islam dalam surat An-Nisa ayat 4 sekilas, yaitu mengenai berikanlah mas kawin atau mahar kepada calon mempelai atau pasanganmu gitu. Lalu yang ditanyakan oleh Bapak tadi, apakah mahar kan tidak dicatat dalam hukum perdata? Lah ini apakah perlu dicatat dalam hukum perdata atau tidak? Menurut saya itu lebih baik tidak. Karena apa? Karena pernikahan itu kan sifatnya kita ibadah nikah lillahi ta'ala, dan juga kalau memang kita mampu ya kita segerakan untuk menikah. Mengenai pencatatan mahar tadi, kan dari dulu undang-undangnya tidak dicatat mengenai mahar. Jadi menurut saya itu ada sedikit keberatan mengenai pencatatan mahar dalam hukum perdata. Di dalam Islam sendiri juga tidak ditentukan mengenai mahar berapanya. Kalau saya baca itu tidak kurang dari 10 dirham dan juga tidak lebih dari 500 dirham. Jadi kalau dalam ibarat itu mahar yang baik adalah mahar yang tidak menyulitkan untuk
untuk calon suami untuk memberikan mahar itu kepada istrinya. Dan juga sudah cukup. Perkenalkan, nama saya Fitriano Andre Faimah, asal dari Probolinggo. Mahar itu sendiri kewajiban yang wajib diserahkan suami kepada istrinya, dan calon istrinya ini tidak boleh memberatkan atau menyulitkan sang suami. Dan mahar itu bisa berupa uang, barang. Di dalam undang-undang itu tidak ada pencatatan berapa mahar yang harus diserahkan kepada Istri. Terus? Udah tadi. Menurutmu mahar yang ideal apa? Menurutmu mahar yang ideal barang, uang? uang atau barang. Oke, bisa apa aja. Yang penting Jangan memberatkan calon suami. oke. Aku nggak berani kalau kawin. Oke, Yusuf. Si kembar ya. Muhammad Yusuf Madudin dari Bali. Di sini pendapat saya terkait dengan urgensi apakah perlu dibuatnya peraturan terkait dengan nominal mahar tersebut. Saya rasa jika diatur melalui undang-undang itu sepertinya tidak akan efektif, karena kita lihat saja sendiri undang-undang kan mengatur secara umum ke-Indonesiaan itu kan, jadi dia harus dipatuhi secara umum di Indonesia. Jadi tapi kan di daerah-daerah kan ada yang sendiri mengatur maharnya sendiri, ada yang bagaimana mengatur nominal, kisaran nominalnya kan berbeda-beda. Jadi kalau diatur melalui undang-undang itu sepertinya tidak akan efektif. Namun jika saya rasa mungkin dari pemikiran saya setelah berapa menit tadi mungkin bisa juga diatur di daerah, mungkin dari melihat faktor-faktor seperti kayak upah minimum itu dan faktor-faktor adat dan lain-lain itu bisa saja dibuat di daerah masing-masing ya. Udah. Idealnya mahar dalam bentuk uang atau benda, ya seperti Islam tidak mematok apakah itu benda atau uang, yang penting dikasih mahar. Dikasih mahar. Oke, Yunus. Si kembar dua. Yang kakaknya yang mana kakaknya? Oh ya. Nama saya Muhammad Yunus Herudin, asalnya dari Bali. Terkait dengan pendapat apakah pentingkah memberikan batasan, mengatur batasan terkait dengan mahar, menurut saya itu bisa penting, bisa iya, bisa tidak. Kalaupun iya, mungkin tidak diatur dalam undang-undang itu sendiri, mungkin dalam aturan yang lebih bawah lagi ke daerah-daerah. Ini pendapat dari saudara saya. Namun saya lebih berpendapat itu tidak, karena kalau membuat sebuah peraturan itu pastinya harus dijalankan kan. Nah, pelaksanaan itu juga harus diatur. Kalaupun aturan terkait dengan pembatasan mahar itu bisa ditentukan, mungkin dampaknya akan dampak buruknya akan lebih besar. Berbeda kalau terkait dengan pembatasan usia nikah, di mana itu untuk mengurangi dampak-dampak yang lebih buruk. Sedangkan kalau kita membatasi dengan mahar itu, maka akan lebih membebankan kepada pihak-pihak calon yang ingin menikah. Terkait dengan nilai nominal mahar yang ideal itu, menurut saya itu tidak memberatkan dan diterima oleh yang si calon mempelai istri itu. Jadi tidak memberatkan dan juga ya sesuai. Oke. Muhammad Mustafa Dari Lamongan, berbicara tentang mahar, yaitu sesuatu yang diberikan oleh suami kepada sang istri di saat waktu ijab kabul. Untuk ketentuan maksimal mahar jika diaturkan dalam undang-undang, saya kurang setuju, karena di Indonesia sendiri latar belakang tiap individu atau orang itu sangat berbeda. Ada yang mampu dan mampu. Jika mahar ditentukan sesuai
ditentukan dalam undang-undang diberi batas minimum. Saya rasa di Indonesia sangat sedikit pernikahan itu karena banyaknya yang kurang memenuhi mahar itu. Jika ditentukan dalam undang-undang syarat idealnya mahar menurut saya itu sesuai dengan Al-Quran ayat surat An-Nisa ayat 25, yaitu mahar diberikan kepada suami dengan penuh kerelaan. Jadi di sini mahar tidak perlu ditentukan besar kecilnya mahar. Jika suatu barang tersebut diberikan secara rela itu sudah bisa dijadikan mahar.